Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki Rasul yang paling mulia, dan kita juga kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun diberikan keistimewaan. Apa di antara keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Diceritakan annahu kana zata yaumin jalisan khazinan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu hari beliau sedang dalam keadaan duduk sambil bersedih. Annahu kana zata yaumin jalisan khazinan. Dan tentu saja duduknya Rasulullah ketika merasakan satu kesedihan, dan itu pasti juga menyangkut umatnya. Maka kemudian fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah yang sedang duduk dalam kesedihan tersebut. Faqala, dan kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ma hadal huznu a'tallahu ta'ala li ummatika khamsata asya' wa lam yu'tiha li ahadin qablaka." Wahai Muhammad, kenapa engkau bersedih? Apa kesedihan yang sedang kau rasakan? Padahal Allah Ta'ala telah memberikan kepada umatmu 5 perkara yang Allah tidak pernah memberikan 5 perkara tersebut kepada salah seorang pun sebelum engkau. Malaikat Jibril datang membawa kabar gembira. Dan malaikat Jibril mengatakan ada 5 kabar baik tersebut. Yang pertama, al-awwal, kata malaikat Jibril, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi wa la yukhalif dzannuhu." Bahwa Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, sesungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku, dan aku tidak akan menyelisihi apa yang dipersangkakannya. Jadi kalau kita bersangka baik, maka Allah pun akan menetapkan kebaikan buat kita. Yang kedua, watsani man sataru alaihi fid dunya la yufdihuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib, tidak menceritakan cacat atau keburukan saudaranya di dunia, la yufdihu yaumal qiyamah, maka cacat ia tidak akan dibuka pada hari kiamat. Lalu yang ketiga, wasalis lam yagluk ala ummatika babat taubah malam yughargiru. Tidak akan ditutup pintu tobat bagi kita umat Nabi Muhammad ini sebelum nyawa ditenggorokan. Setiap kita yang melakukan dosa dan kesalahan, maka selama hidup kita punya kesempatan untuk bertobat, dan tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama belum datangnya kematian kepada kita. Kemudian yang keempat, rabi' man ata bimil'il ardi khati'atan yaghfiruhallahu ta'ala lahu ba'da ayyakul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang datang kepada Allah menghadapi kematian, menghadap Allah Subhanahu wa taala bimil'il ardi khati'atan, walaupun membawa kesalahan sepenuh bumi, artinya begitu banyak, yaghfiruhallahu lahu ba'da ayyakul, pasti Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya jika kita mengucapkan sebelum kematian tersebut mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi siapapun kita yang ketika kita mati dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa-dosa sebanyak apapun yang kita kerjakan itu pastilah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima terakhir, wal khamis adalah yarfa'ul adzaba 'anil amwat bidu'ail ahya. Allah akan mengangkat, Allah akan menghilangkan azab dari orang-orang yang telah meninggal dengan sebab doanya orang yang masih hidup. Inilah keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita, bahwa doa kita orang yang hidup sangatlah bermanfaat untuk orang yang telah meninggal. Di antara doa kita adalah minta kepada Allah agar orang yang telah meninggal ketika mereka punya salah, punya dosa, dan kemudian harus mendapatkan akibat dosanya, mendapatkan azab dalam kubur, dengan sebab doa kita, maka doa kita bermanfaat. Azab kubur akan diangkat atau dihilangkan dengan sebab doa-doa kita yang masih hidup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.